cara penanaman jembak ini ada dua cara. Yang pertama, daunnya tidak dibuang. Yang kedua, bisa juga seperti ini, kita buang daunnya. Nah, kita buang daun ini. Daun ini nanti dia layu, dia akan tumbuh tunas baru. Dia akan tumbuh seperti ini nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani. Ini pada hari ini lagi proses memindahkan tanaman bawang daun atau jembak ya, Mas. Ya, Mas. Untuk menanam bawang daun nih, hal yang harus diperhatikan itu apa nih, Mas? Oh, sangat gampang ya, Mas ya. Yang pertama, pemilihan bibit. Bibit Ini, ya. Yang dari kedua, sini ya. Jadi kita pindahkan dari sini ke tempat yang ada mulsanya. Tadi kita habis nanam seledri, jadi bekas seledri ini kita tanam bawang jembak atau bawang semprong lah katanya ini. Nah, caranya sangat gampang, Mas. Cukup kita ini pisahkan aja. Kita perbanyak atau kita pisahkan, cukup kita buang ininya, Mas. Ada matanya ini. Nah, kalau kita buang matanya ini, dia cepat banyak anaknya, Mas. Jadi cukup kita ginikan, set. Nah, ini ada ininya nih. Nah, itu matanya yang sebelah mana? yang ini, Mas, yang ini ya. Jadi cukup kita ginikan aja. Nah, dah. Itu kalau tidak di ini matanya gimana, Mas? Susah untuk Berkembangnya? berkembangnya atau susah untuk beranaknya, Mas. Susah untuk banyak jembaknya. Nah, seperti ini, Mas. Nah, dia akan tunggal aja terus. Nah, seperti ini kan susah nih, Mas. Kalau tidak di ini ya. Buang. Jadi kalau kita buang ininya, Itu tempatnya di mana sih, Mas, ini ya? dia di ujung ini, Mas. Ujung jembak ini. Nah, ini. Nah, Jadi setiap batang tuh pasti ada matanya? ada, Mas, ada positif. Nah, jadi kita tinggal buang ini aja, Mas. Baru kita tancapkan nanti. Nah, seperti ini, set. Kita ambil ininya. Dia nanti tumbuh anaknya, Mas. Jadi kalau kita buang ini, dia akan tumbuh dari sini anaknya, selah-selahnya ini. Jadi dia mempercepat banyak semprongnya ini, percepat tumbuhnya batang. Cara penanaman semprong atau jembak, kita harus rajin buang ininya. Oh iya. Itu memang harus Diperhatikan benar ini. gitu ya. Ini ada ininya, kita buang. Nanamnya satu-satu, Mas ya? Nanamnya satu-satu, Mas. Kita nanamnya satu-satu. Nah, kita bikin seperti ini. Nanti kita tanam di bekas seledri ini, Mas. Jadi lahan juga nggak nganggur, Mas. Nggak nganggur. Enggak perlu disuntik pupuk lagi, Mas? Nggak perlu, Mas. Karena kita kemarin banyak dasaran pupuk kandangnya kemarin kita pakai kotoran kambing, Mas ya. Pupuk kandang kambing kita pakai kemarin. Jadi kalau ini lebih lama ya, Mas? Lebih lama, Mas. Cukup nanti kita semprotkan dengan ini, Mas, organik, Mas. Organik ya? Kita semprotkan pakai organik aja nanti, Mas. Akarnya disisahkan boleh, nggak diinikan aja. Nah, diginikan aja boleh, nggak dipotong juga akarnya, nggak apa-apa, Mas. Yang paling harus diperhatikan matanya itu ya? Matanya ini, Mas. Jadi dia akan cepat tumbuh batang lagi anaknya dari sini, Mas. Nah, ini, Mas. Nah, Jadi ini ya. iya. Jadi ada bagian yang agak keras ini, seperti kayu ya. Iya. Ini terus ini yang paling keras ini matanya nih. Iya. Jadi ini yang harus Dibuang. dibuang nih. Jadi kalau nggak dibuang nanti berefek Susah untuk berkembangnya. susah Susah ya. untuk berkembang, susah untuk beranaknya. Ini keluar batang dari sini susah. Proses nanamnya sangat gampang, Mas. Cukup kita inikan aja. Ini bekas sop tadi kita bolongin seperti ini. Kita bolongin, kita tancapkan aja, Mas.
Itu daunnya nggak perlu dipotong. Nggak usah mas, jadi kita cukup tancapkan begini saja. Kira-kira tertanam berapa senti mas itunya mas? Ya, sekitar segini mas, 5 cm ya. Sekitar 5 cm kita tanam. Nah, udah, kita ginikan aja mas. Nah, Gitu ya. seperti ini. Kita siram nanti setelah 3 hari. 3 Kalau hari baru tidak disiram. ada hujan kita siram, tapi kalau hujan nggak usah. Nanti jarak 1 minggu kita semprot pakai organik aja atau lop, SNN atau apalah yang berbau organik. Gitu ya. Nah, untuk pengganti pupuk kandang. Kalau di Jembak ini yang biasanya kendalanya apa mas? Ulat mas, Ulat ya. ulat yang pertama itu. Jadi kita ulat, tapi mengatasi ulat itu kita sudah paham sekarang ini, kita hanya pakai turek sama dicampur dengan aben bisa. Oh cuman itu ya. Turek campur dengan pripaton bisa mas. Jadi yang jadi kendala biasanya itu ya mas. Ular Ya. dia, mas. Karena dia sudah masuk ke Ke daun ini, ke daun ini dia akan bertelur mas. susah ya ininya. Susah. Dia ular kalau udah masuk ke daun ini dia susah untuk ditanggulangi mas. Dia ditanggulangi. Paling cara penanggulangannya, kalau dia ular udah masuk kita potong di sininya mas. Potong aja ya. Potong di sininya. Nah seperti ini dia. Nah, kita potong ininya mas, daun ini, daun yang kena ular ini. Nah seperti ini. Nah, Itu ya. Dari tanam sampai panen tuh berapa hari? dia kalau kita mulai dari penanaman sampai dia panen itu berumur, kalau dia berumur 2 bulan itu pas untuk kita panen. Kalau dia lebih dari 2 bulan atau 3 bulan dia tidak ada bobotnya, kadar airnya berkurang. Jadi semakin tua bukannya semakin nambah. Bukannya semakin nambah, dia semakin banyak anaknya, semakin rumpunannya gede, cuman bobotnya berkurang. Bobotnya ya. Nah, jadi kita cukup hanya menanam ini dengan jangka waktu 2 bulan kita panen. Jadi dia ada bobotnya, kadar airnya masih banyak. Masih berat. Tapi kalau kita manennya 3 bulan, dia banyak rumpunannya, tetapi timbangannya kurang karena kadar airnya dia sudah kurang. Nah, kita kalau untuk bibit itu yang bagus itu umuran 3 bulan. Oh, kalau untuk bibit memang yang tua ya? Ya, kita cari yang tua, umuran 3 Karena bulan. anaknya mungkin lebih banyak. Timbangannya pun kita lebih ringan, lebih enteng timbangannya, tapi bibitnya ini lebih banyak. Nah, gitu dia ya.